Все, 9,2. Rudal Amerika hantam kapal perang pembawa nuklir militer Rusia. Militer Ukraina mengklaim kembali berhasil menghancurkan kapal perang Rusia. Kali ini pasukan Volodymyr Zelensky menyerang kapal perang jenis korvet Cyclone 801 di Sevastopol, Republik Otonomi Crimea, Minggu 19 Mei 2024. Komandan Kopasgat Marsda TNI Yudi Bustami pimpin apel kesiapan latihan militer Trisula Perkasa 2024 dalam laporan yang dilansir Viva Militer dari Euromaidan Press. Kapal perang kelas Karakurt itu dihantam dua rudal MGM-140 ATA Chums Army Tactical Missile System buatan Amerika Serikat AS. Saat serangan terjadi, kapal perang Cyclone tengah parkir di pangkalan Armada Laut Hitam Angkatan Laut Rusia VMF. Penggunaan dua rudal ATA CMS juga dikonfirmasi langsung oleh juru bicara Angkatan Laut Ukraina, Kapten Dmytro Pletenchuk. Hancurnya kapal perang Cyclone disebut militer Ukraina sebagai pukulan telak terhadap kekuatan Armada Laut Hitam Angkatan Rusia. Sebab Cyclone adalah salah satu dari sedikit kapal perang Rusia yang mampu membawa rudal jelajah berkemampuan nuklir 3M541 kaliber. Hilangnya kapal perang ini berarti militer Rusia tidak punya lagi kapal rudal permukaan kaliber yang berbasis di semenanjung Crimea, ujar Pletenchuk dilansir Viva Militer dari Kiev Independent. Kolaborasi luar biasa. Brigjen TNI Iwan, Kolonel Bayu dan Kang Jaya membumi di Purwakarta. Cyclone sendiri adalah kapal perang jenis korvet kelas Karakurt pemilik nama lain Project 22800. Adalah yang kedua menjadi sasaran pengungkapan tentara Ukraina. Pasalnya pada November 2023 lalu, militer Rusia juga kehilangan kapal perang yang berasal dari jenis dan kelas yang sama, Ascol 802, yang juga menjadi sasaran serangan rudal Storm Shadow. Sebuah kapal selam bertenaga nuklir milik Rusia akan mengunjungi Kuba pekan depan. Ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat AS atas perang di Ukraina. Kementerian Angkatan Bersenjata Revolusioner Kuba mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kapal tersebut datang tetapi tidak akan membawa senjata nuklir. Tidak ada kapal yang membawa senjata nuklir, jadi persinggahan mereka di negara kita tidak menimbulkan ancaman bagi kawasan tersebut, kata kementerian tersebut seperti dikutip The Guardian Jumat. Kapal selam nuklir Kazan dan 3 kapal angkatan laut Rusia lainnya, termasuk fregat rudal Admiral Gorshkov, sebuah kapal tanker minyak dan sebuah kapal tunda penyelamat, akan berlabuh di ibu kota Kuba dari 12-17 Juni mendatang. Pengumuman itu muncul sehari setelah pejabat AS mengatakan bahwa Washington telah melacak kapal perang dan pesawat Rusia yang diperkirakan akan tiba di Karibia untuk latihan militer. Mereka mengatakan latihan itu akan menjadi bagian dari tanggapan Rusia yang lebih luas terhadap dukungan AS untuk Ukraina. Para pejabat AS mengatakan bahwa kehadiran militer Rusia itu penting tetapi tidak mengkhawatirkan. Namun hal itu terjadi saat Presiden Rusia Vladimir Putin mengisyaratkan bahwa Moskow dapat mengambil langkah asimetris di tempat lain di dunia. Langkah ini bisa diambil Putin sebagai tanggapan atas keputusan Presiden Joe Biden untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata yang disediakan AS untuk menyerang wilayah Rusia guna melindungi Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina. Pengerahan militer Rusia yang tidak biasa di dekat AS, khususnya kapal selam yang kuat, terjadi di tengah ketegangan besar atas perang di Ukraina, tempat pemerintah yang didukung Barat memerangi invasi Rusia. Kunjungan kapal Rusia ke Kuba juga akan bertepatan dengan kunjungan Biden ke pertemuan puncak para pemimpin G7 di Italia. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin bulan lalu untuk parade militer tahunan 9 Mei di Lapangan Merah di luar Kremlin.
Selama Perang Dingin, Kuba merupakan negara klien penting bagi Uni Soviet. Pengerahan situs rudal nuklir Soviet di pulau itu memicu krisis rudal Kuba tahun 1962 ketika Washington dan Moskow hampir berperang. Hubungan antara Rusia dan Kuba menjadi lebih dekat sejak pertemuan tahun 2022 antara Diaz Channel dan Putin. Kapal selam nuklir kelas Ohio milik Amerika Serikat AS telah tiba di Timur Tengah sejak hari Minggu. Pakar menduga kehadiran kapal pembawa 154 rudal jelajah Tomahawk itu sebagai persiapan Amerika untuk perang lain di Timur Tengah. Washington sudah jauh hari menyatakan dukungannya kepada Israel yang sedang perang besar-besaran melawan Hamas di Gaza, Palestina. AS berdalih pengerahan aset-aset tempurnya ke wilayah itu untuk mencegah perang Israel-Hamas meluas melibatkan negara-negara lain di kawasan. Pengerahan kapal selam tersebut memicu kekhawatiran menurut lembaga think tank Quincy Institute for Responsible Statecraft yang berbasis di Washington. Inti permasalahannya adalah Amerika telah mengumpulkan kekuatan militer dalam jumlah besar di Timur Tengah sehubungan dengan perang Gaza yang sedang berlangsung. Lembaga think tank secara khusus mengacu pada dua kelompok tempur kapal induk dengan masing-masing sekitar 500 personil, 2 kapal perusak berpeluru kendali, 9 skuadron udara dikerahkan di wilayah Mediterania Timur dan Laut Merah. 4.000 tentara dikirim ke wilayah tersebut dengan 2.000 lainnya bersiaga, selain sekitar 30.000 tentara yang telah ditempatkan di Timur Tengah. Angka-angka ini tidak termasuk beberapa lusin pasukan komando yang dikerahkan ke Israel untuk secara aktif membantu Israel melakukan sejumlah hal, kata Christopher P. Mayer, asisten Menteri Pertahanan AS. Selain itu ada penasihat militer terkemuka AS yang berada di Israel untuk menyusun strategi mengalahkan Hamas bersama dengan pasukan pertahanan Israel IDF. Amerika Serikat sedang bersiap menuju perang lain di Timur Tengah, kata John Hoffman, analis kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri di Cato Institute. 000 tentara dikirim ke wilayah tersebut dengan 2.000 lainnya bersiaga, selain sekitar 30.000 tentara yang telah ditempatkan di Timur Tengah. Angka-angka ini tidak termasuk beberapa lusin pasukan komando yang dikerahkan ke Israel untuk secara aktif membantu Israel melakukan sejumlah hal, kata Christopher P. Mayer, asisten Menteri Pertahanan AS. Selain itu ada penasihat militer terkemuka AS yang berada di Israel untuk menyusun strategi mengalahkan Hamas bersama dengan pasukan pertahanan Israel IDF. Amerika Serikat sedang bersiap menuju perang lain di Timur Tengah, kata John Hoffman, analis kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri di Cato Institute.